Lu bisa bayangin dong kalau cewek ini misalnya nikah sama cowok-cowok yang suka kita lihat di SCBD, yang kerja corporate. Ini pasti bisa berantem banget ya. Yang satu mau nyelam sama hiu, yang satunya lagi pusing mikirin deadline presentasi. Ah, ini dia. Kenapa masa pacaran yang berkualitas dan cukup lama itu penting ya? Kita nggak bisa jadi orang yang selektif kalau kita nggak punya pilihan. Untuk memperbanyak opsi, kita harus menaikkan value diri kita. Apa yang dianggap keren sama cowok, belum tentu itu yang dianggap keren sama cewek. Begitu juga sebaliknya. Kalau gue nikah sama orang yang berbeda, gue bisa jadi pasangan yang sangat buruk untuk dia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam. Tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru gak dibahas saat terang-terangan. Gue Kinara. Dan gue Iqbal. Oke Nar, belum lama ini ada temen yang nanya ke gue. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Dia nanya, Bal, kasih tips milih partner hidup dong, supaya nggak salah pilih. Wah, itu pertanyaan sejuta umat sih. Karena milih pasangan buat seumur hidup itu kan lama banget. Salah pilih bisa berabe urusannya. Tepat, dan pemikiran itu udah bagus banget. Karena memilih pasangan hidup itu, menurut gue, adalah sebuah keputusan dengan resiko fatal. Widih, fatal. Serem amat bahasanya. Maksudnya gimana? Gini, dalam pengambilan keputusan, ada resiko yang biasa aja, ada yang fatal. Resiko fatal itu adalah ketika keputusan itu gagal, kegagalannya susah banget buat diandu atau dibatalin. Contohnya terjun payung. Kalau parasutnya rusak, resikonya kematian. Sifatnya permanen. Dan pernikahannya kalau gagal, proses cerainya itu kan susah, mahal, dan menguras emosi. Jadi itu termasuk resiko fatal ya? Persis. Makanya, karena ini keputusan serius, kita butuh kerangka berpikir yang benar. Nah, langkah paling pertama yang sering kali dilupakan orang adalah perbanyak opsi. Perbanyak opsi. Maksudnya kita harus tebar pesona ke banyak orang gitu? Bukan gitu juga. Maksudnya, kita nggak bisa jadi orang yang selektif kalau kita nggak punya pilihan. Untuk memperbanyak opsi, kita harus menaikkan value diri kita. Oke, upgrade diri, masuk akal. Tapi, ada tapinya. Kita harus menaikkan kualitas diri kita dalam hal-hal yang memang dianggap valuable oleh target market atau tipe orang yang kita inginkan. Nah, ini menarik. Maksudnya gimana tuh tepat sasaran? Gini, apa yang dianggap keren sama cowok belum tentu itu yang dianggap keren sama cewek. Begitu juga sebaliknya. Contoh ekstrim ya, ada temen gue cowok. Dia pengen banget dapat pacar. Dia mikir, gue harus upgrade diri. Gue mau nge-gym biar badan gue keren kayak bodybuilder. Dia yakin cewek-cewek pasti naksir. Terus, apa yang terjadi? Dia nge-gym, badannya jadi besar banget, dia posting di media sosial. Dan dia cerita ke gue, gila, yang nge-DM gue cowok semua. Mereka nanya tips nge-gym, tapi nggak ada cewek yang tertarik. Kenapa? Bisa gitu, karena secara umum badan cowok yang besar banget kayak bodybuilder itu lebih diagungi oleh sesama cowok. Sementara banyak cewek secara umum lagi ya, lebih suka fisik cowok yang fit tapi ramping, kayak bintang K-pop misalnya. Jadi usahanya buat naikin value itu salah sasaran. Dia menarik market yang salah. Oke, paham. Jadi, upgrade diri kita harus sesuai dengan apa yang dianggap menarik oleh tipe pasangan yang kita cari. Kalau kita pengen pasangan yang intelektual, ya kita harus banyak baca buku biar nyambung pas diajak diskusi. Bukan malah fokus belajar main bola. Tepat sekali. Jadi, langkah pertama adalah perbanyak opsi dengan menaikkan value diri secara tepat sasaran. Oke, jadi langkah pertama adalah upgrade diri kita biar pilihan kita makin banyak, tapi upgrade-nya harus tepat sasaran. Terus, setelah pilihan kita banyak, langkah selanjutnya apa, Bal? Gimana cara milih dari semua opsi itu? Nah, itu membawa kita ke langkah kedua yang paling fundamental. Kita harus melihat ke dalam diri kita dulu, dan itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, di segmen pertama tadi kita sudah sepakat kalau langkah awal mencari pasangan hidup adalah memperbanyak opsi dengan cara menaikkan value diri secara tepat sasaran. Betul. Terus, setelah pilihan kita banyak, langkah selanjutnya apa, Bal? Gimana cara milih dari semua opsi itu? Apa kita cari yang paling sempurna? Nah, disinilah langkah kedua yang paling fundamental. Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dulu.
Karena memilih pasangan itu bukan soal mencari yang terbaik, yang paling cakep, paling kaya, atau paling romantis. Tapi tentang menemukan orang yang paling cocok sama kita. Paling cocok, bukan paling sempurna ya. Ini penting sih, karena seringkali kita ngejar yang kelihatannya sempurna di mata orang lain, padahal belum tentu pas buat kita. Tepat sekali. Gue ngerasa sangat cocok dengan pasangan gue sekarang. Tapi gue juga sadar banget, kalau gue nikah sama orang yang berbeda, gue bisa jadi pasangan yang sangat buruk untuk dia. Contohnya, gue suka banget diskusi mendalam dan baca buku. Kalau gue dapet pasangan yang hobinya main bulu tangkis, sementara gue payah banget main bulu tangkis, dia bisa frustasi. Bener juga. Dia pengen ngajak main buat senang-senang. Kitanya malah jadi beban. Terus pas kita mau ngajak diskusi buku, dianya yang males. Akhirnya jadi nggak nyambung dan nggak akur. Persis. Makanya, untuk bisa menemukan yang cocok, langkah pertamanya kita harus tahu dulu diri kita ini seperti apa dan kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Ada dokumenter menarik di Netflix judulnya Shark Whisperer. Ceritanya tentang seorang perempuan yang obsesi banget free diving bareng hiu. Wah, ekstrim banget hobinya. Dan dia menemukan pasangannya, seorang fotografer yang punya obsesi yang sama dan mau menemaninya menyelam bareng hiu setiap hari. Mereka berdua sangat cocok dan bahagia. Lu bisa bayangin dong kalau cewek ini misalnya nikah sama cowok-cowok yang suka kita lihat di SCBD, yang kerja corporate. Ini pasti bisa berantem banget ya. Yang satu mau nyelam sama hiu, yang satunya lagi pusing mikirin deadline presentasi. Itulah intinya. Jadi, sebelum kita bisa menyeleksi orang lain, kita harus bisa jawab dulu pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang diri kita. Apa yang bikin kita marah? Hal apa yang paling penting buat kita? Kehidupan seperti apa yang kita inginkan 5, 10, 20 tahun ke depan? Apakah kita mau punya anak atau tidak? Gue ngerti banget, Bal. Kayak gue pribadi, gue kan orangnya suka berkarya. Punya banyak impian karir. Gue nggak bisa sama cowok yang misalnya pengen gue jadi ibu rumah tangga aja. Atau yang egonya tersakiti kalau lihat gue lebih berhasil. Gue butuh partner yang justru ikut excited dengan pekerjaan gue. Nah, karena lu sudah paham tipe kehidupan yang lu mau dan karakter diri lo jadi punya filter yang jelas untuk menyeleksi partner. Oke, jadi kita udah naikin value, udah kenal sama diri sendiri, dan udah tahu tipe orang yang cocok. Terus kita ketemu nih sama orang yang kelihatannya potensial. Gue mengakui dengan jujur, Bal. Tapi di awal-awal hubungan kan semuanya manis. Seringkali kita malah jadi bucin dan nggak bisa mikir jernih. Gimana dong? Nah, itu jebakan berikutnya. Dan itu akan membawa kita ke langkah ketiga. Bagaimana kita harus menggunakan otak, bukan cuma perasaan, dalam memilih dan menjalani hubungan. Itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, di segmen sebelumnya kita sudah sepakat kalau kunci utama memilih pasangan adalah menemukan yang cocok. Dan itu dimulai dari mengenali diri kita sendiri. Betul. Tapi tadi gue sempat singgung, Bal. Setelah kita ketemu orang yang kelihatannya potensial, di awal-awal hubungan kan semuanya manis. Seringkali kita malah jadi bucin dan nggak bisa mikir jernih. Gimana dong? Nah, itu jebakan yang sangat umum, Nar. Dan ini membawa kita ke langkah ketiga yang sangat krusial. Kita harus pakai otak, bukan cuma perasaan. Waduh, jadi kita nggak boleh pakai perasaan dong? Nggak romantis dong? Bukan begitu, ini yang perlu diluruskan. Gue nggak percaya kalau ada orang yang 100% mikir atau 100% ngerasa. Pemikiran dan perasaan di manusia itu seringkali tercampur aduk. Tapi kita harus akui, saat kita lagi merasakan emosi yang intens, misalnya lagi kasmaran banget, emosi itu bisa membajak rasionalitas kita. Benar banget. Logika jadi nggak jalan. Terus gimana cara ngelolanya? Kuncinya adalah tidak membiarkan emosi mendikte segalanya. Kita harus bisa zoom out dan menganalisa emosi itu. Contohnya saat berantem. Misal, pasanganmu ngomong sesuatu yang bikin kamu ngerasa nggak dihargai. Reaksi emosional langsung adalah menyerang balik. Kenapa lu nggak menghargai gue? Iya, itu reaksi paling umum sih. Nah, orang yang pakai otaknya akan memisahkan antara perasaan dan interpretasi. Dia akan bilang, gue tahu maksud lu mungkin bukan begitu. Tapi dengan lu ngomong kayak gitu, gue jadi ngerasa nggak dihargain. Bisa tolong jelasin maksud lu apa? Rasanya beda kan? Dengan cara ini, konflik bisa dikomunikasikan dengan lebih sehat.
Paham. Jadi kita tetap validasi perasaan kita, tapi komunikasinya pakai logika. Oke, jadi itu cara pakai otak pas lagi ngejalanin hubungan. Terus gimana pas lagi milih? Setelah lo pakai otak dan logika buat milih seseorang yang kelihatannya cocok, lo masuk ke langkah keempat, uji asumsi. Uji asumsi? Maksudnya? Saat lo baru kenal atau pacaran, semua penilaian lo itu masih sebatas asumsi. Kayaknya dia orangnya perhatian. Kayaknya dia bakal dukung karir gue. Kayaknya dia sabar. Itu semua kan baru kayaknya. Asumsi itu harus diuji. Gimana cara ngujinya? Ada 2 cara utama. Pertama, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang serius dan sulit. Obrolin soal uang, keluarga, mimpi masa depan, cara kalian menyelesaikan konflik, dan nilai-nilai apa yang nggak bisa dinegosiasikan. Ini untuk menyamakan ekspektasi. Oke, jadi jangan cuma ngobrolin film sama makanan aja ya. Tepat. Cara kedua, dan ini yang paling penting, adalah dengan melewati berbagai fase kehidupan bersama. Karakter asli seseorang itu akan terlihat ketika keadaan lagi nggak baik-baik saja. Gimana reaksinya saat dia lagi di bawah tekanan? Gimana cara dia nanganin konflik di antara kalian? Ah, ini dia. Kenapa masa pacaran yang berkualitas dan cukup lama itu penting ya? Biar kita bisa lihat karakter aslinya di berbagai situasi, bukan cuma pas lagi seneng-seneng aja. Persis. Lo nggak harus pacaran 7 tahun kayak gue, tapi lo butuh waktu yang cukup untuk melewati beberapa skenario kehidupan. Supaya lo bisa yakin, oke, asumsi gue tentang dia terbukti benar. Orang ini memang cocok buat gue dan kehidupan yang gue mau. Oke, Bal. Anggaplah kita udah ngelewatin semua proses ini. Kita udah nemu orang yang cocok, udah kita uji, dan logikanya bilang oke. Apakah itu jaminan hubungannya bakal berhasil selamanya? Nah, pertanyaanmu itu adalah kunci dari langkah terakhir. Karena pasangan yang tepat itu bukan sesuatu yang ditemukan, tapi dibentuk. Dan itu yang akan kita bahas di segmen penutup. Oke, kita udah sampai di segmen terakhir. Di bagian sebelumnya, kita udah membahas pentingnya menggunakan logika dan menguji asumsi kita terhadap calon pasangan. Betul, Bal. Tapi tadi gue sempat nanya, anggaplah kita udah ngelewatin semua proses itu. Udah nemu orang yang cocok, udah kita uji, dan logikanya bilang oke. Apakah itu jaminan hubungannya bakal berhasil selamanya? Nah, pertanyaanmu itu adalah kunci dari langkah kelima dan terakhir, yaitu memiliki sikap yang tepat, the right attitude. Karena pasangan yang tepat dan cocok sama kita itu tidak ditemukan, tapi dibentuk lewat proses bersama-sama. Dibentuk bukan ditemukan. Dalam banget. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna atau 100% cocok sejak awal. Apalagi saat kita masih muda, kita semua masih dalam proses berkembang. Makanya, yang lebih penting untuk dilihat seringkali bukanlah wujud finalnya, tapi potensi dan arah tujuannya. Jadi yang penting bukan dia sekarang siapa, tapi dia mau jadi seperti apa, dan apakah tujuannya selaras sama kita. Tepat sekali. Karena pasangan yang tepat pun, kalau kita perlakukan dengan cara yang salah, bisa jadi orang yang tidak cocok. Manusia itu bisa berubah, dan kita punya peran dalam perubahan itu. Kasih contoh dong, Bal. Oke, bayangin lo punya pasangan yang sangat perhatian. Tapi setiap kali lo ada masalah, lo meluapkan semua emosi dan kata-kata kasar ke dia. Setiap kali dia mencoba menenangkan, dia malah dimarahin. Lama-lama, orang yang tadinya peduli itu mungkin akan terlihat nggak peduli lagi. Dia akan menjauh karena setiap kali dia mencoba mengekspresikan kepeduliannya, dia malah dibalas dengan sesuatu yang nggak enak. Wah, jadi kita bisa tanpa sadar merusak pasangan kita sendiri ya? Betul, ini namanya rule of incentive. Kita akan mendapatkan lebih banyak hal yang kita beri insentif, pujian, penghargaan, dan akan berhenti mendapatkan hal yang kita beri disinsentif, omelan dan kemarahan. Makanya, komunikasi itu penting. Ini nyambung banget sama debat di internet soal cewek yang mau nemenin cowok dari nol nggak sih? Persis. Keinginan untuk ditemani berproses dari nol itu sangat valid, baik buat cowok maupun cewek. Tapi, pengertian dan dukungan itu hanya bisa diberikan kepada seseorang yang juga secara aktif berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kalau cuma minta dimaklumi tapi nggak mau berusaha, ya nggak bisa. Cinta sejati itu seharusnya saling mendorong untuk jadi lebih baik.
Setuju. Jadi bukan cuma pasrah diterima apa adanya, tapi harus ada usaha bersama untuk tumbuh. Tepat. Dan yang terpenting, kita harus ingat bahwa hubungan itu butuh usaha yang terus-menerus, bahkan setelah menikah. Hubungan itu harus terus dirawat, sama seperti rumah atau taman. Saat kita berhenti merawatnya, saat kita berhenti berusaha, maka hubungan itu perlahan-lahan akan hancur. Gila, lengkap banget pembahasan kita malam ini. Jadi, memilih pasangan hidup itu proses yang serius. Mulai dari memperbanyak opsi, kenal diri sendiri, pakai logika, uji asumsi, dan yang terakhir, punya sikap untuk mau terus tumbuh bersama. Betul. Ini bukan proses yang mudah dan instan, tapi ini adalah investasi untuk kebahagiaan jangka panjang kita. Oke, ini adalah pembahasan dari kami, semoga ada yang bermanfaat. Kalau kalian punya pendapat, silakan diskusi dengan hormat di kolom komentar. Gue Iqbal. Dan gue Kinara, pamit undur diri dari Suara Tengah Malam. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bersuara walau di tengah malam.